Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aziz dari kelas PJKRC 2019, NIM 193104170. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu tentang penyusunan tes. Yang pertama yaitu fungsi tes. Setiap kali akan memberikan tes, kebanyakan guru selalu bertanya kepada dirinya sendiri, pertanyaan apakah yang akan saya berikan? Jawaban apakah yang saya perlukan? Dan jawaban manakah yang tidak saya perlukan? Berapa butir soal akan saya buat? Bagaimana bentuk kunci jawabannya? Dan lain-lain pertanyaannya lagi. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru harus selalu ingat akan fungsi tes sehubungan dengan hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes. Maka fungsi tes dapat ditinjau dari 3 hal. Pertama, fungsi untuk kelas, kedua, fungsi untuk bimbingan, dan yang terakhir itu fungsi untuk administrasi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan tes, tentu saja setiap guru akan dengan mudah mengatakan bagian pelajaran mana yang akan dicapai dalam sebuah tes jika sudah diketahui tujuannya. Urutan langkah yang akan dilakukan yaitu menentukan tujuan mengadakan tes, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan, menderet semua tik dalam tabel persiapan yang memuat pola aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut, dan yang terakhir yaitu menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel yang dicakup. Soal ingatan. Hampir tidak ada kesulitan bagi para guru untuk membuat item mengenai ingatan baik bagi soal bentuk uraian maupun objektif. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. Soal pembahasan. Apabila suatu ingatan dapat dijawab dengan melihat buku atau catatan, tidaklah demikian untuk soal pemahaman. Untuk menjawab pertanyaan pemahaman, siswa dituntut hafal sesuatu pengertian kemudian menjelaskan dengan kalimat sendiri atau siswa memahami dulu pengertian atau lebih kemudian memahami dan menyebutkan hubungannya. C. Soal aplikasi. Soal aplikasi adalah mengukur siswa dalam meningkatkan atau menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan yang dikemukakan oleh pembuat soal. D. Soal analisis. Soal analisis adalah soal yang menuntut kemampuan siswa untuk menganalisis atau menguraikan sesuatu persoalan untuk diketahui bagian-bagiannya. Selanjutnya soal sintetis. Sebagai kebaikan jawaban, untuk menganalisis adalah kemampuan untuk mengadakan sintesis. Oleh karena itu, soal sintesis juga harus dimulai dengan suatu kasus. Selanjutnya soal evaluasi. Soal evaluasi adalah soal yang berhubungan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, atau menafsirkan. Adapun komponen-komponen tes, yaitu apabila guru sudah bekerja keras sebelum melaksanakan tes, maka pekerjaan sesudahnya akan menjadi lancar, mudah, dan hasilnya pun lebih baik. Komponen atau kelengkapan sebuah tes terdiri atas buku tes, lembar jawaban tes, kunci jawaban tes, dan pedoman penilaian. Adapun tahap-tahap penyusunan tes, ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. 2. Penulisan tes. Penulisan soal. Ketiga, penilaian soal, yaitu menguji validitas suatu yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologis. 4. Pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Dan kelima, penganalisisan hasil uji coba. Yang keenam, pengadministrasian soal. Dan mungkin itu yang terakhir. Sampai disinilah akhir dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.